Kasih kode ya, misal 1, 2, 3 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Project Capstone Design, Sicilia Oilfield Plan of Development. Company Profile, visi, diakui sebagai perusahaan kelas atas internasional dan mitra di industri minyak dan gas Indonesia untuk memenuhi janji kami. Misi, merintis peluang dan pendekatan baru serta membawa nilai bagi industri, pemegang saham, dan komunitas kita. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan Energy Team Introduction. Roy Edi Kalma sebagai HSI Safety, Alki Hafiz sebagai Drilling Engineer, Erikson sebagai Reservoir Engineer, David Nixon sebagai Geologis and Petrofisik, Bimantoro Hasibuan sebagai Production Engineer, dan Sagitaria Burubangun sebagai Finance and Contract. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Wheelock Interpretation. Langsung ke next dulu. Ya, ini adalah peta map sumur kami, yaitu bernama Cecilia Brul. Terus sumur ini berada di Kansas. Next. Nah, kawasan sumur kami ini namanya Cecilia Brul, well-nya 1-33, tipenya minyak. Lalu produksi informasinya di Lansing, Kansas City and Reagan. County atau daerahnya di Ellis. Next. Lalu data yang tersedia pada sumur kami adalah depth atau kedalamannya. Lalu ada CNPOR, DCAL, terus DPOR, GR, RHOB, RHOC, RILD, RILM, RLL3, RXO, SP, MEL15, MEL20, AVTX, BVTX, DT, ITT, SPOR, dan MELCAL. Next. Nama sumur kami adalah Cecilia Well. Lalu kedalaman pada sumur kami adalah 3.626 feet. Terus pada sumur kami ini memiliki potensial depth-nya ada pada 1.299 feet sampai dengan 1.414 feet. Next. Lalu pada clay volume interpretation, log yang kami gunakan adalah gamma ray, terus resistivity atau RILD, dan RHOB serta CNPOR. Next. Pada log, kami membaginya sampai dengan 5 zona. Lalu pada essential baseline-nya dideterminasi dengan menggunakan neutron log atau CNPOR dan density log sebagai RHOB. Next. Lalu ini adalah log dari clay volume interpretation yang ada, yaitu GR, RILD, SNPOR, dan RHOB. Lalu di kanan pojok kanannya adalah hasil interpretasi dan setelah pembagian split zone-nya. Next. Nah, ini adalah cross plot dari SNPOR dan RHOB. Next.
Sebelumnya Bim. Cerita lagi. Nah, litologinya ini dari CNPR atau RHOB yang sebelumnya itu, nah di sini bisa dilihat ya, yang tiga garis di atas itu awalnya, yang pertama itu adalah sandstone, yang kedua itu limestone, lalu yang paling bawah, yang ketiga itu dolomit. Nah, dari crossplot ini dapat dikategorikan limestone dan juga didominasi oleh dolomit. Next. Nah, matrix density-nya dari crossplot sebelumnya juga. Nah, di sini kita menggunakan user line-nya untuk mendapatkan nilai matrix density. Nah, setelah dibuat user line-nya pada simpangan atas dan bawah, maka didapatkan nilai dengan 2,7 gram per cc. Next. Lalu pada porosity and water saturation-nya kami menggunakan neutron density, initial porosity model, lalu pada saturation equation menggunakan Indonesia, dan temperature unitnya Fahrenheit. Next. Ini adalah hasil dari setelah kita input tadi. Ini adalah log porosity and water saturasi yang ada GR, CNPOR, ada gamma ray, porosity, resistivity, salinity, matrix, logic, saturation, porosity, dan litologinya ada pada porosity and water saturation. Next. Ini adalah crossplot porosity yang ada pada log RILD dan PHII. Ini digunakan untuk mencari nilai tortuosity factor dan juga tortuosity factor, lalu M eksponennya, N eksponennya, F vektornya. Next. Nah, ini dari data atas tadi, tortuosity factornya A, 1, cementation-nya M, 2, saturation exponent atau N, 2, resistivity of bronze atau temperaturnya 113 Fahrenheit, didapatkan 0,56. Next. Nah, ini adalah productive zone yang diindikasikan ada zona minyak. Ada pada kedalaman 1299 feet sampai dengan 1414 feet. Itu adalah potential depth-nya. Nah, dari sini karena gambarnya kecil, lalu dari log porosity-nya, CNPOR dan RHOB-nya, karena CNPOR-nya di kanan dan RHOB-nya di kiri, dan crossover-nya kecil, maka dapat dikategorikan minyak. Jika CNPOR-nya besar di kanan dan RHOB-nya kecil, tapi crossover-nya besar, maka dapat dikategorikan gas. Sedangkan kalau RHOB-nya di kanan dan CNPOR-nya di kiri, maka dapat dikategorikan air. Next. Ini adalah interpretation P summary-nya. Ini adalah hasilnya, log-lognya. Next. Nah, ini reservoir result-nya atau cut-off dari log sebelumnya. Ada pada kedalaman 0 sampai, ini ada 5. Yang pertama 0 sampai 1219 feet. Yang kedua 1219 sampai dengan 1305,5 feet. Lalu yang ketiga 1300,5 feet sampai dengan 1645 feet. Terus yang keempat 1645 feet sampai dengan 2111,5 feet. Lalu yang terakhir 2111,5 sampai dengan 3623. Nah, yang dicari di sini adalah nilai netnya. Ada juga nilai gross, net, net gross, AVPHI, PHI, AVSW, AVVCL, PHH, PHISOH, VCLH. Nah, di sini dapat di netnya ada nilai atau kayak seperti mata uang dolar. Nah, itu adalah untuk nilainya. Ada 79 yang pertama, yang kedua 1,50, yang ketiga 53,75, yang keempat 157,75, yang terakhir 26,50. Next. Nah, ini adalah result-nya sama dengan yang tadi kedalamannya.
Cuman berbedanya tentu nilai per kolomnya berbeda ya. Seperti P-nya juga beda nih. Yang pertama 78,50, yang kedua 1,50, yang ketiga 29,75, yang keempat 157,75, yang terakhir 15,50. Dan juga nih yang lainnya juga berbeda dengan reservoir resortnya. Ya sudah.